Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, Ibu ada kata-kata untuk kalian. Nah, ada seseorang yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan tiket menuju masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkannya sejak hari ini. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Jadi, apabila kalian menginginkan masa depan yang lebih cerah, maka kalian harus mempersiapkannya dengan cara belajar lebih rajin. Pendidikan itu sangat penting, bahkan lebih penting untuk masa depan kalian. Nah, jadi jangan sia-siakan waktu yang bisa menghambat masa depan kalian. Nah, jadi kalian harus rajin belajar, rajin membaca buku, dan harus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Nah, adik-adik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai teks eksplanasi. Sebelum Ibu melanjutkan materi teks eksplanasi, Ibu akan mengulas sedikit mengenai pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ya, apa itu teks prosedur? Nah, ya betul. Teks prosedur merupakan teks yang berisikan cara atau langkah-langkah sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Nah, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi, dan yang terakhir Ibu akan membahas mengenai langkah-langkah dalam pembuatan teks eksplanasi. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian teks eksplanasi. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai pengertian teks eksplanasi, apakah kalian sudah ada yang membaca atau mencari tahu tentang apa itu teks eksplanasi? Oke, baik. Jadi, teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya peristiwa atau fenomena. Suatu peristiwa, baik itu peristiwa alam, sosial, budaya, dan lainnya. Suatu peristiwa, baik itu peristiwa sosial atau peristiwa alam yang terjadi di sekitar kalian, selalu memiliki hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya yaitu tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi dibuat bukan tanpa tujuan. Maka dari itu, tujuan teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Nah, apa sih sesuatu yang terjadi secara alamiah itu? Sesuatu yang terjadi secara alamiah yaitu sesuatu kejadian yang berdasarkan dengan fakta. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Untuk membedakan ciri-ciri teks eksplanasi dengan teks yang lainnya, mulai dari pengertian hingga cara membuatnya, ada beberapa ciri khusus dalam teks eksplanasi. Nah, di antaranya yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, yang kedua, membuat informasi berdasarkan dengan fakta. Nah, yang ketiga, fenomena yang bersifat keilmuan. Nah, yang terakhir, teks bersifat informatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Biasanya dalam teks eksplanasi mengandung beberapa kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama, fokus pada hal umum generik, bukan berfokus pada partisipan manusia. Nah, yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Nah, yang ketiga, menggunakan kata kerja material dan rasional atau kata kerja aktif. Nah, yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Nah, yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu untuk menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Nah, yang terakhir yaitu teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya atau berdasarkan dengan fakta.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Jadi, kalian bukan hanya memperhatikan ciri atau kaidah kebahasannya saja. Saat kalian akan membuat teks eksplanasi, kalian harus memperhatikan struktur yang membangun teks tersebut. Adapun strukturnya yaitu yang pertama, pernyataan umum, deretan penjelas, dan yang terakhir, interpretasi. Di sini Ibu akan menjelaskan tiga pengertian yang terdapat dalam struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Nah, yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Nah, yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Dapat berupa tanggapan atau bisa mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Membuat teks eksplanasi sangat mudah dilakukan. Terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kalian amati. Hal ini bertujuan agar teks yang kalian buat sesuai dengan kriteria jenis teks. Nah, berikut beberapa langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam membuat teks eksplanasi. Langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi yaitu yang pertama, menentukan tema atau topik yang akan kalian angkat seperti peristiwa alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua, menuliskan ide-ide pokok dari topik yang kalian angkat. Nah, yang ketiga, mengumpulkan bahan. Nah, yang keempat, menyusun kerangka teks eksplanasi. Nah, yang kelima, mengembangkan sebuah kerangka dalam teks eksplanasi. Nah, yang keenam, menyunting teks eksplanasi yang telah kalian susun. Nah, adik-adik, apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Jika tidak, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu kalian harus membuat teks eksplanasi berdasarkan peristiwa alam, sosial, budaya, dan yang lainnya. Jadi kalian hanya memilih satu tema yang akan kalian angkat. Misalnya kalian memilih tema alam ataupun tema sosial. Nah, tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan. Nah, minggu depan Ibu akan membahas mengenai cerpen. Nah, jadi sebelum Ibu membahas materi minggu depan, jadi kalian harus membaca apa itu membaca atau mencari tahu apa itu cerpen. Nah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.